Selamat datang pada media pelatihan PKTBT Perancang Undang-Undang, mata pelatihan evaluasi dan pengujian peraturan dengan pokok bahasan pengujian peraturan perundang-undangan. Indikator hasil belajar. Setelah mempelajari materi ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan pengujian dan proses beracara pengujian peraturan perundang-undangan dengan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada dasarnya, pengujian undang-undang adalah bagian dari sistem yang diciptakan untuk mencapai tujuan konstitusionalisme. Tujuan konstitusi atau Undang-Undang 45. Salah satunya, memastikan Undang-Undang 1945 dipatuhi atau diposisikan sebagai dasar hukum atau peraturan hukum tertinggi di Indonesia. Hal demikian berarti undang-undang tidak boleh bertentangan atau melanggar Undang-Undang Dasar 45. Lantas, diciptakan perangkat atau sistem pengujian undang-undang yang dijalankan oleh Peradilan Konstitusi. Dasar hukum. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang hak uji material. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang hak uji material. Dalam mewujudkan kesatuan dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, dikenal adanya hak uji material atau judicial review yang dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa keabsahan suatu undang-undang dengan batu uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan Mahkamah Agung berwenang memeriksa keabsahan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan batu uji undang-undang. Hak uji material oleh Mahkamah Agung. Hak uji material adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Prosedur pengajuan uji material. Kriteria pemohon uji material. Subjek permohonan dapat berupa perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang atau badan hukum publik atau badan hukum privat. Pemohon keberatan disyaratkan harus merupakan pihak yang menganggap haknya dirugikan atas berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang hendak diajukan uji material. Adanya hubungan sebab akibat atau causal verband antara kerugian dan objek permohonan keberatan. Apabila permohonan bersangkutan kelak dikabulkan, maka kerugian yang bersangkutan tidak lagi atau tidak akan terjadi dengan dibatalkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dimaksud. Termohon. Termohon adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dipersoalkan seperti Presiden untuk peraturan Presiden dan peraturan pemerintah, Kepala Daerah dan DPRD untuk Perda, dan sebagainya. Objek permohonan keberatan. Objek permohonan HUM adalah peraturan perundang-undangan, yakni kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang. Berkaitan dengan objek permohonan, dalam hal terjadi kasus bila mana undang-undang yang dijadikan sebagai dasar pengujian sedang diuji di Mahkamah Konstitusi, maka berdasarkan nota kesepakatan MA dan MK yang telah dibuat, setiap pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45 oleh MK diberitahukan ke MA. Di samping itu, kegiatan pratalak secara berkala
memeriksa di situs resmi MK adanya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut. Tata cara pengajuan permohonan keberatan. Permohonan keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui peradilan negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon. Permohonan keberatan diajukan terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Permohonan keberatan dibuat lengkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah. Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan permohonan keberatan yang besarnya akan diatur tersendiri. Pemeriksaan dalam persidangan. Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua Mahkamah Agung menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang hak uji material tersebut. Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang hak uji material tersebut dengan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Putusan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu beralasan karena peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut. Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak permohonan keberatan tersebut. Pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Terdapat dua jenis pengujian undang-undang yang dapat dilakukan oleh MK, yaitu pengujian formil dan pengujian material. Pengujian formil adalah pengujian suatu undang-undang yang dilihat dari proses atau prosedur pembentukannya. Dalam jenis pengujian ini, MK menilai apakah pembentukan suatu undang-undang telah mengikuti proses pembentukan undang-undang sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh Pasal 22A Undang-Undang Dasar 45. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur mengenai proses pembentukan undang-undang adalah Pasal 5 Ayat 2, Pasal 20, Pasal 22A, dan Pasal 22D. Pengujian material adalah pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar 45 atau tidak. Jika bertentangan, maka norma undang-undang dimaksud oleh MK akan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sebaliknya, jika MK tidak menemukan adanya pertentangan antara norma undang-undang yang diuji dengan norma Undang-Undang Dasar 45, maka MK akan menyatakan menolak permohonan para pemohon, yang artinya norma undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan norma Undang-Undang Dasar 45 dan karenanya tetap berlaku serta mengikat. Hukum acara pengujian undang-undang. Hukum acara yang dipergunakan oleh MK dalam praktek pengujian undang-undang merujuk pada hukum acara yang diatur oleh Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi atau PMK nomor 6/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Pihak-pihak dalam persidangan. Persidangan pengujian undang-undang melibatkan setidaknya 4 pihak berperkara, yaitu pemohon, DPR, Presiden, dan pihak terkait. Dokumen dalam pengujian undang-undang. Dalam perkara pengujian undang-undang dikenal beberapa dokumen hukum yang muncul atau dibuat sejak proses pengajuan permohonan hingga perkara diputus. Berikut ini dokumen-dokumen utama dalam perkara pengujian undang-undang. Permohonan, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan pihak terkait,
keterangan ahli, keterangan saksi, alat bukti, dan putusan MK. Tahap persidangan. Tahap atau alur persidangan perkara pengujian undang-undang di MK secara umum dapat digambarkan dalam bagan berikut ini. Berikut ini hal-hal atau kegiatan yang dilakukan dalam berbagai tahap sidang. Sidang pendahuluan 1 dan 2. Sidang oleh panel hakim terbuka untuk umum. Dilakukan 2 kali sidang. Agenda sidang pendahuluan 1 adalah pemeriksaan permohonan. Setelah sidang, pemohon dapat memperbaiki permohonan paling lambat 14 hari. Agenda sidang pendahuluan 2 adalah memeriksa perbaikan permohonan serta mengesahkan alat bukti yang diajukan pemohon. Jalannya sidang dicatat dalam risalah sidang dan berita acara persidangan. Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH. Setelah mendengar laporan hakim panel, RPH bermusyawarah kemudian mengambil sikap berupa meneruskan perkara ke tahap sidang pleno pemeriksaan dalam hal RPH menilai perkara bersangkutan layak untuk diperiksa lebih lanjut, atau menghentikan pemeriksaan dalam hal RPH menilai perkara sudah cukup jelas tanpa perlu mendengar keterangan pihak lain. Sidang pleno pemeriksaan. Pemeriksaan oleh pleno. Mendengarkan keterangan dan atau tanggapan termohon, presiden atau DPR tergantung perkara yang disidangkan. Mendengarkan keterangan pihak terkait, baik yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung. Memeriksa dan mengesahkan alat bukti, baik yang diajukan oleh para pihak. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh para pihak. Jalannya sidang dicatat dalam risalah sidang dan berita acara persidangan. RPH pengambilan putusan. Diikuti oleh sekurang-kurangnya 7 hakim. Putusan didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 45, keyakinan hakim, dan minimal 2 alat bukti. Sidang pengucapan putusan. Putusan diucapkan oleh majelis hakim dalam sidang pleno, dihadiri minimal 7 hakim yang terbuka untuk umum. MK memanggil pemohon, termohon, dan pihak lain yang terkait. Putusan MK mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Tidak ada upaya hukum lanjutan yang dapat diajukan oleh para pihak terhadap putusan MK. Jalannya sidang dicatat dalam risalah sidang dan berita acara persidangan. Terima kasih telah menyaksikan materi ini dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.